Ruangan itu sunyi, hanya suara detak jarum jam yang memecah keheningan. Aini menatap kue ulang tahun di atas meja makan. Lilin angka 30 menyala dengan anggun. Di sekelilingnya, balon-balon berwarna pastel melayang, hiasan-hiasan kecil tergantung di dinding. Semuanya dipersiapkan dengan cinta. Ini adalah hari ulang tahunnya, dan ia telah merencanakan pesta kejutan kecil untuk suaminya, Bima, sebagai ucapan terima kasih karena telah hadir dalam hidupnya. Aini duduk di sofa, senyum di bibirnya tak pernah pudar. Ia membayangkan wajah Bima saat melihat semua ini. Bima, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, mungkin akan terkejut dan terharu. Ia ingin melihat sorot mata Bima yang penuh kehangatan, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Aini adalah seorang desainer interior yang sukses. Karirnya melesat, dan ia telah mendapatkan banyak penghargaan. Bima, suaminya, adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti. Mereka bertemu 5 tahun lalu, saat Bima masih merintis bisnisnya. Aini jatuh cinta pada Bima yang ambisius dan pekerja keras. Ia melihat potensi besar di dalam diri Bima. Tanpa ragu, Aini menginvestasikan seluruh tabungannya dan bahkan menjual sebagian asetnya untuk membantu Bima. Ia percaya pada Bima. Ia yakin bahwa suatu saat Bima akan menjadi pengusaha sukses. Ia bekerja keras untuk mendukung Bima, mendesain kantornya, bahkan membantunya membangun portofolio. Hingga akhirnya, Bima berhasil. Perusahaan properti yang ia dirikan bersama Aini berkembang pesat, dan Bima kini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di kota itu. Hubungan mereka pun berjalan dengan baik, setidaknya itulah yang Aini pikirkan. Bima selalu sibuk, sering bepergian keluar kota, dan sesekali pulang larut malam. Namun, Aini memahaminya. Ia tahu bahwa kesuksesan butuh pengorbanan. Ia percaya bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk masa depan mereka bersama. Pukul 9 malam, pintu apartemen mereka terbuka. Bima masuk dengan wajah lelah dan dingin. Aini bangkit, berjalan ke arah Bima dengan senyum lebar, dan bersiap untuk mengucapkan, "Selamat datang." "Selamat ulang tahun, sayang," ucap Bima dengan nada datar, tanpa senyuman. Aini terkejut. Ia tidak menyangka Bima akan langsung mengucapkan selamat. Ia memeluk Bima, mencoba merasakan kehangatan yang dulu selalu ia rasakan. Namun, kali ini, pelukan Bima terasa dingin dan hampa. "Ada apa, Bima? Kau baik-baik saja?" tanya Aini, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bima melepaskan pelukan Aini dan mundur selangkah. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya dan memberikannya kepada Aini. "Ini hadiah ulang tahunmu," kata Bima, matanya menatap Aini tanpa emosi. Aini menerima amplop itu, hatinya dipenuhi kebingungan. Amplop coklat dengan tulisan dari kantor pengacara membuat tangan Aini gemetar. Perlahan, ia membuka amplop itu, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Isinya adalah surat cerai. Dunia Aini runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Bima, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, wajah Bima yang dingin dan datar membuatnya sadar bahwa ini adalah kenyataan. "Kenapa, Bima? Kenapa kau melakukan ini?" tanya Aini, suaranya tercekat. Bima menghela napas, seolah Aini adalah beban yang harus ia hadapi. "Aku ingin mengakhiri hubungan kita, Aini. Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Aini. Ia tidak percaya. Setelah semua yang mereka lalui bersama, Bima mengucapkan kata-kata kejam itu dengan begitu mudah. "Kau berbohong. Ada orang lain, kan?" tanya Aini, air mata mulai mengalir di pipinya. Bima terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. "Ya, ada. Namanya Sarah. Ia jauh lebih muda darimu, dan ia mengerti aku. Ia tidak seperti dirimu yang hanya bisa menuntut dan mengeluh." Aini tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak pernah menuntut apa-apa dari Bima. Ia selalu mendukungnya, bahkan saat Bima mengalami kesulitan. "Tuntut? Kapan aku menuntutmu, Bima? Aku hanya ingin kita bahagia. Aku yang membantumu dari nol. Semua aset yang kau miliki,
Itu semua dariku, teriak Aini. Amarah mulai menguasai dirinya. Bima tertawa sinis. Aset? Apa yang kau bicarakan? Semua yang kumiliki adalah hasil kerja kerasku. Kau pikir aku bisa sukses hanya karena uangmu? Itu konyol. Kau hanya beban, Aini. Aku sudah tidak butuh dirimu lagi. Bima melangkah menuju pintu. Sebelum ia pergi, ia menoleh ke arah Aini. Aku akan memberikanmu sebagian kecil dari hartaku. Anggap saja itu kompensasi karena telah menemaniku selama ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pintu tertutup. Aini ditinggalkan sendirian di ruangan yang telah ia persiapkan dengan cinta. Kue ulang tahun di atas meja, lilin yang masih menyala, dan balon-balon yang melayang seolah mengejeknya. Semua yang ia impikan hancur dalam sekejap. Air mata Aini tak terbendung. Hatinya hancur, jiwanya remuk. Ia melihat cincin pernikahan di jari Bima dan teringat saat Bima berjanji akan selalu ada untuknya. Bima bilang, cincin itu adalah simbol aset yang akan selalu terikat pada pernikahan mereka. Aini mengusap air matanya dengan kasar. Amarah yang membara mulai mengikis rasa sakitnya. Kata-kata Bima yang merendahkan dan janji-janji palsunya membakar semangat Aini. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan Bima merebut semua yang ia miliki dan pergi begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Bima hidup bahagia bersama wanita lain. Sementara ia harus menanggung semua rasa sakit ini. Aini bangkit, mengambil ponselnya, dan menelepon seseorang. Ia tidak akan menangis lagi. Ia akan bangkit, berjuang, dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Halo, Rian? Aku butuh bantuanmu, ucap Aini, suaranya bergetar menahan amarah. Aku butuh kau membekukan aset Bima secepatnya. Malam itu, di hari ulang tahunnya, Aini tidak mendapatkan hadiah atau ucapan selamat. Ia mendapatkan surat cerai, dan sebuah janji untuk membalas dendam. Malam itu, Aini tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen. Setiap lembar kertas adalah pengingat betapa bodohnya ia telah mempercayai Bima. Kepalanya pusing, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena memori yang terus berputar di benaknya. 5 tahun lalu, Bima adalah seorang pemuda ambisius tanpa modal. Ia punya ide bisnis yang brilian, tapi ia tidak punya dana untuk mewujudkannya. Saat itu, Aini adalah seorang desainer interior yang sedang naik daun. Ia bertemu Bima di sebuah pameran properti. Bima sedang mempresentasikan maket proyek kecilnya dengan penuh semangat. Ada kilatan di matanya yang membuat Aini tertarik. Aini yang saat itu sudah mapan dan memiliki tabungan yang cukup besar, memutuskan untuk mengambil risiko. Ia melihat potensi besar pada Bima. Ia melihat masa depan yang cerah, bukan hanya untuk Bima, tapi untuk mereka berdua. Tanpa ragu, Aini menawarkan diri untuk menjadi investor tunggal. Ia menjual apartemennya yang berukuran besar, dan semua uangnya ia gunakan untuk mendanai bisnis Bima. Ini semua untuk masa depan kita, Aini. Bima berjanji, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang kau lakukan untukku. Kamu adalah segalanya bagiku. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikan semuanya, dan kita akan hidup bahagia. Kata-kata itu terngiang di telinga Aini. Hati Aini tersentuh. Ia tidak peduli dengan uang. Ia hanya ingin Bima menjadi orang yang ia cintai. Dan Aini percaya bahwa Bima adalah pria yang jujur. Ia tidak pernah berpikir bahwa Bima akan mengkhianatinya. Selama bertahun-tahun, Aini bekerja keras di belakang layar. Ia tidak hanya mendanai bisnis Bima, ia juga membantunya mengelola keuangan dan mencari klien. Ia bahkan ikut turun tangan langsung di lapangan, memantau proyek, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia adalah sosok yang tak terlihat di balik kesuksesan Bima. Aini bahkan ingat saat Bima hampir menyerah. Proyek besar mereka gagal, dan mereka hampir bangkrut. Bima yang frustasi dan putus asa mengancam akan menjual perusahaan mereka. Aini menahannya. Kita tidak boleh menyerah, Bima. Kita harus berjuang. Ingat, kita memulainya bersama. Kita harus menyelesaikannya bersama.
Berkat semangat Aini, Bima bangkit. Mereka bekerja lebih keras, dan akhirnya mereka berhasil melewati masa sulit itu. Perusahaan mereka tumbuh pesat. Mereka membeli kembali apartemen Aini, dan Bima membelikan Aini sebuah mobil mewah. Aini bahagia, ia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, semua kebahagiaan itu kini terasa seperti mimpi buruk. Bima, pria yang ia cintai dan ia percaya, telah meninggalkannya begitu saja, di hari ulang tahunnya. Ia bahkan berani-beraninya mengatakan bahwa Aini hanyalah beban. Aini mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia juga merampas semua yang ia miliki. Ia mengambil aset, reputasi, dan masa depan yang telah mereka bangun bersama. Ia melirik ke arah tumpukan dokumen di depannya. Ada salinan perjanjian investasi, salinan transfer bank, dan semua bukti yang menunjukkan bahwa Aini adalah investor utama. Aini sadar bahwa ia telah ceroboh. Ia seharusnya lebih berhati-hati, tapi ia terlalu buta karena cinta. Ia terlalu percaya bahwa Bima adalah pria yang jujur. Namun, Aini tidak akan membiarkan Bima lolos begitu saja. Ia mengambil ponselnya dan menelepon pengacaranya, Rian. Rian adalah teman dekat Aini sejak kuliah. Ia adalah orang yang cerdas dan dapat dipercaya. Rian, aku ingin kau membekukan aset Bima secepatnya, kata Aini. Aku tidak ingin ia lolos dari ini. Apa yang terjadi, Aini? Tanya Rian, suaranya terdengar cemas. Aini menceritakan semua yang terjadi. Rian terkejut. Aku tidak percaya Bima melakukan ini. Aku akan membantumu, Aini. Aku akan membantumu mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Kita akan membuat dia menyesal. Aini merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia punya Rian di sisinya. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, kata Aini. Semua salinan transfer bank, semua perjanjian, semua yang kita miliki. Aku akan pastikan ia tidak bisa kabur. Aini mulai menyusun rencana balas dendam. Ia tidak akan membiarkan Bima menghancurkan hidupnya. Ia akan bangkit, berjuang, dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ia membuka laptopnya. Ia mulai mencari nama Bima dan nama perusahaan Bima. Ia menemukan beberapa artikel berita yang memuji Bima sebagai pengusaha muda yang sukses. Ia menemukan beberapa wawancara Bima di majalah bisnis. Ia membaca semua itu dengan mata berkaca-kaca. Aini tahu bahwa semua kesuksesan Bima adalah hasil dari kerja keras mereka berdua. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah artikel tentang Bima dan seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah seorang model muda yang sangat cantik. Artikel itu menulis tentang hubungan Bima dan Sarah, dan bagaimana mereka terlihat sangat bahagia. Foto-foto mereka berdua terlihat sangat intim. Jantung Aini seakan hancur. Ini bukan hanya tentang uang. Ini juga tentang pengkhianatan. Bima tidak hanya merampas asetnya, ia juga merusak kepercayaan Aini. Aini menutup laptopnya. Ia tidak ingin melihat lagi. Ia ingin bangkit dan berjuang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Bima menang. Aini mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Ia menulis semua yang ia ingin lakukan. Ia akan mengambil kembali semua asetnya. Ia akan menghancurkan reputasi Bima. Ia akan membuat Bima menyesal telah meninggalkannya. Ia akan menunjukkan pada Bima bahwa ia tidak bisa direndahkan. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang wanita yang bisa dicampakkan, tetapi juga seorang pejuang yang tidak akan menyerah. Rasa sakit dan amarah yang ia rasakan memberinya kekuatan. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi pertarungan yang berat. Tapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan segalanya, tapi ia juga telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan untuk bangkit dan berjuang. Malam itu, Aini tidak menangis lagi. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia telah menemukan kembali semangatnya untuk berjuang. Ia tahu bahwa ia akan melewati semua ini. Dan ia akan keluar sebagai pemenang. Ia akan menunjukkan pada Bima bahwa ia adalah seorang wanita yang tidak bisa direndahkan.
Ia akan membuktikan bahwa ia adalah seorang pejuang yang tidak akan menyerah. Ia akan membuat Bima menyesal telah meninggalkannya. Ia akan membuat Bima menyesal telah meremehkannya. Ia akan membuat Bima menyesal telah mengambil semua yang ia miliki. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu dengan membuat Bima merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Aini menatap langit-langit kamarnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa ia akan baik-baik saja. Ia akan bangkit dan membangun kembali hidupnya. Dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan ia menutup matanya. Ia siap untuk bertarung. Ia siap untuk membalas dendam. Matahari pagi menembus jendela kamar Aini, menyinari tumpukan dokumen yang berserakan di meja. Aini belum tidur semalaman. Matanya memerah, tapi tekadnya membara. Ia menatap kosong ke arah layar laptopnya, yang menampilkan berita tentang keberhasilan Bima dalam sebuah proyek properti terbaru. Berita itu membuatnya muak. Ia tahu, di balik wajah Bima yang tersenyum di foto, ada kebohongan besar yang ia sembunyikan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya. Rasa sakit, kemarahan, dan rasa dikhianati kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit dan melawan. Ia akan membalas semua perbuatan Bima. Aini segera menghubungi Rian, pengacaranya. Rian, aku sudah siap. Aku ingin kita bergerak hari ini juga, kata Aini dengan suara tegas. Baik, Aini. Aku sudah mengurus beberapa hal. Semua aset Bima yang terdaftar atas nama perusahaan kita, aku akan pastikan tidak ada yang bisa digerakkan. Tapi, kita harus hati-hati. Bima bukan orang bodoh. Ia pasti sudah mengantisipasi hal ini, kata Rian. Aku tahu. Tapi ia tidak akan menyangka aku punya semua bukti transfer dana. Aku juga punya salinan perjanjian investasi yang ia tanda tangani. Semua itu membuktikan bahwa ia tidak bisa lepas dari ini, jawab Aini. Bagus. Itu akan menjadi senjata terkuat kita. Aku akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan menuntutnya atas penggelapan dan penipuan. Kita juga akan menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang telah kau derita, kata Rian. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya ingin ia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin ia kehilangan semua yang ia miliki, kata Aini, suaranya dipenuhi amarah. Aini dan Rian mulai menyusun strategi. Mereka menyusun daftar aset Bima, termasuk rekening bank, properti, dan saham perusahaan. Mereka juga mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, termasuk salinan transfer bank dan salinan perjanjian investasi. Aini pergi ke bank untuk mengurus beberapa hal. Ia bertemu dengan manajer bank yang sudah dikenalnya sejak lama. Manajer itu terkejut saat mendengar apa yang terjadi. Ia menawarkan bantuan, dan Aini menerimanya. Aini juga menghubungi beberapa teman dan relasi bisnisnya. Ia menjelaskan situasi yang ia alami, dan banyak dari mereka yang menawarkan bantuan. Mereka tidak percaya bahwa Bima, yang mereka kenal sebagai pengusaha sukses, bisa melakukan hal sekejam itu. Mereka berjanji untuk memberikan dukungan dan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, Bima, yang merasa di atas angin, sedang merayakan kebebasannya bersama Sarah. Ia menganggap Aini sebagai wanita yang lemah dan tidak akan berani melawan. Ia tidak menyadari bahwa di balik keheningan Aini, ada badai besar yang sedang ia persiapkan. Bima dan Sarah sedang makan malam di sebuah restoran mewah saat Bima menerima telepon dari manajer banknya. Manajer itu mengabarkan bahwa seluruh aset perusahaan properti Bima dibekukan. Bima terkejut. Ia tidak percaya. Ia langsung menelepon pengacaranya. Ada apa ini? Kenapa asetku dibekukan? Teriak Bima. Pengacara Bima memberitahunya bahwa Aini telah mengajukan gugatan. Ia punya semua bukti, Bima. Ia punya salinan transfer dana dan perjanjian investasi. Ia menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang ia derita, kata pengacara itu. Bima panik. Apa? Bagaimana bisa? Aku tidak pernah mengira ia akan berani melakukan ini.
Ia wanita yang bodoh. Ia tidak mungkin bisa melawanku. Teriak Bima. Bima, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Reputasimu dipertaruhkan. Jika berita ini sampai ke publik, semua klien dan investor akan meninggalkanmu, kata pengacara Bima. Bima tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa dunianya akan runtuh. Ia tidak pernah membayangkan Aini akan berani melawannya. Ia selalu berpikir bahwa Aini adalah wanita yang lemah dan tidak berdaya. Ia salah. Ia salah besar. Sarah, yang melihat Bima panik, bertanya-tanya ada apa. Ada apa, sayang? Ada masalah? Tanya Sarah, suaranya terdengar cemas. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap Sarah, wajahnya pucat. Sarah, yang melihat Bima dalam kondisi yang buruk, mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin terlibat dalam masalah Bima. Ia hanya ingin menikmati hidup mewah yang Bima berikan. Bima mengambil ponselnya dan menelepon Aini. Aini, kita harus bicara, kata Bima, suaranya bergetar. Aku tidak punya waktu untukmu, Bima. Kita akan bicara di pengadilan, jawab Aini, suaranya dingin dan tanpa emosi. Bima mencoba membujuk Aini. Aini, tolong, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku akan kembali padamu. Aku akan mengembalikan semua yang kau miliki, kata Bima. Aini tertawa sinis. Terlambat, Bima. Kesempatan itu sudah hilang. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Kita akan bertemu di pengadilan, kata Aini, lalu ia menutup teleponnya. Bima menjatuhkan ponselnya. Ia tidak percaya bahwa Aini bisa begitu dingin dan kejam. Ia tidak tahu bahwa ia telah membangunkan macan tidur. Aini yang ia kenal dulu kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani. Sarah yang melihat Bima dalam kondisi seperti itu, memutuskan untuk pergi. Ia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ia hanya ingin menikmati hidup yang bahagia. Bima, yang kini ditinggalkan, merasa sangat putus asa. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah meremehkan Aini. Ia telah mengkhianati Aini. Dan kini, ia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi persidangan. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi pertempuran yang berat. Dan ia tahu bahwa ia akan kalah. Bima, yang selalu merasa di atas angin, kini harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang Aini rasakan. Ia tidak akan pernah bisa melupakan hari ini. Ia tidak akan pernah bisa melupakan Aini. Aini, yang kini telah mengumpulkan semua bukti, merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit dan berjuang. Ia akan membalas semua perbuatan Bima. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan. Ia akan menunjukkan pada Bima bahwa ia adalah seorang wanita yang tidak bisa direndahkan. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah seorang pejuang yang tidak akan menyerah. Ia akan membuat Bima menyesal telah meninggalkannya. Ia akan membuat Bima menyesal telah mengambil semua yang ia miliki. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu dengan menghancurkan semua yang Bima cintai. Hari itu tiba. Udara di luar gedung pengadilan terasa dingin, tapi di dalam, ketegangan terasa membara. Aini mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya menampilkan ketenangan yang sempurna. Di sebelahnya, Rian, pengacaranya, memegang berkas tebal berisi semua bukti. Mereka datang lebih awal, memastikan semuanya siap untuk pertempuran yang akan mereka hadapi. Bima datang beberapa menit kemudian, ditemani oleh pengacaranya yang tampak lebih tua dan berpengalaman. Raut wajah Bima terlihat tegang, tapi ia mencoba menyembunyikannya dengan senyum sinis yang dibuat-buat. Matanya melirik Aini, ada campuran keheranan dan penghinaan di dalamnya. Ia tidak pernah menyangka Aini akan berani melawannya sekuat ini. Aini menatap balik Bima dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Pertemuan ini bukanlah tentang cinta yang hilang, melainkan tentang keadilan dan harga diri yang telah diinjak-injak. Persidangan dimulai.
Pengacara Bima memulai dengan argumen pembelaan, mencoba menggambarkan Aini sebagai wanita yang serakah dan hanya menginginkan harta Bima. Ia menuduh Aini memanipulasi Bima dan menggunakan uang untuk mengendalikan hubungan mereka. Klien saya adalah seorang pengusaha sukses yang membangun semuanya dari nol. Aini hanya datang saat ia sudah mapan dan sekarang ingin merampas semua yang telah ia perjuangkan, kata pengacara Bima dengan lantang. Bima mengangguk setuju, menatap Aini dengan tatapan penuh kebencian. Ia yakin, dengan reputasi dan uangnya, ia akan memenangkan kasus ini. Namun, giliran Rian tiba. Dengan suara yang jelas dan tegas, Rian mulai membeberkan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan salinan transfer Bank Aini ke rekening Bima, dengan total dana yang jauh melebihi apa yang Bima katakan. Kami punya bukti nyata, Yang Mulia, kata Rian sambil menyerahkan salinan-salinan itu kepada hakim. Dana ini adalah modal awal yang digunakan Bima untuk mendirikan perusahaannya. Dana ini berasal dari tabungan pribadi klien saya dan hasil penjualan aset pribadinya. Rian melanjutkan, kami juga memiliki salinan perjanjian investasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa Aini adalah investor tunggal dan memiliki hak atas 50% dari saham perusahaan. Ia menyerahkan salinan perjanjian itu. Seperti yang Anda lihat, Tuan Bima telah melanggar perjanjian ini dengan sengaja, dan ia mencoba untuk menyembunyikan fakta ini dari klien saya. Hakim meneliti dokumen-dokumen itu dengan saksama. Wajah Bima, yang tadinya penuh keyakinan, mulai memucat. Ia melirik pengacaranya, yang juga terlihat terkejut. Bima tidak menyangka Aini akan menyimpan semua bukti ini. Ia berpikir Aini terlalu naif dan bodoh untuk melakukannya. Rian melanjutkan serangannya. Ia memanggil beberapa saksi, termasuk mantan karyawan Bima dan beberapa relasi bisnis yang tahu tentang peran Aini di balik kesuksesan Bima. Salah satu saksi, seorang mantan manajer keuangan Bima, bersaksi bahwa ia pernah mendengar Bima mengatakan bahwa Aini adalah mesin uangnya. Pernyataan itu membuat suasana di ruang sidang semakin tegang. Ketika Aini dipanggil untuk memberikan kesaksian, ia berbicara dengan tenang dan berwibawa. Ia menceritakan perjalanan mereka dari awal, bagaimana ia mendukung Bima saat ia masih merintis, dan bagaimana ia selalu ada untuk Bima saat ia jatuh. Ia tidak berbicara dengan nada marah atau sedih, melainkan dengan fakta yang jujur. Saya tidak menuntut harta, Yang Mulia, kata Aini. Saya hanya menuntut keadilan. Saya tidak ingin ia merampas semua yang telah saya perjuangkan, dan saya tidak ingin ia lolos begitu saja dari perbuatannya. Bima, yang mendengar kesaksian Aini, tidak bisa menahan amarahnya. Kau berbohong. Kau hanya ingin merampas hartaku, teriak Bima. Hakim menenangkan Bima. Tolong kendalikan diri Anda, Tuan Bima. Ini adalah pengadilan. Pengacara Bima mencoba untuk menyangkal, tapi bukti-bukti yang diajukan oleh Rian terlalu kuat. Mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk membantah semua tuduhan itu. Bima merasa terjepit. Ia tahu, ia akan kalah. Saat persidangan ditunda, Bima mencoba mendekati Aini. Aini, tolong, kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik, kata Bima, suaranya terdengar putus asa. Aini tidak menoleh. Rian menghalangi Bima. Maaf, Tuan Bima. Klien saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Kita akan bertemu lagi di persidangan selanjutnya. Bima melihat Rian membawa Aini pergi. Ia merasa putus asa. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar. Ia tidak hanya kehilangan Aini, tetapi ia juga akan kehilangan semua yang ia miliki. Ia merasa marah pada dirinya sendiri. Ia tahu, karma sedang membalas perbuatannya. Aini, yang kini sudah berada di luar ruang sidang, merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah berhasil memukul mundur Bima. Ia tahu bahwa ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasakan kelegaan dan kekuatan. Ia tahu, ia akan bangkit dan membangun kembali hidupnya. Ia akan menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih baik. Dan ia tidak akan pernah membiarkan dirinya direndahkan lagi.
Suasana di luar gedung pengadilan penuh dengan wartawan dan kamera yang siap mengabadikan momen. Begitu Bima melangkah keluar, kilatan lampu flash kamera langsung menyambutnya. Ia mencoba tersenyum, berlagak tenang, tapi ia tahu dari tatapan semua orang bahwa ia sudah kalah. Aini, di sisi lain, berjalan keluar dengan kepala tegak, aura kepercayaan diri terpancar dari dirinya. Ia tidak menanggapi pertanyaan wartawan, tapi senyum tipisnya sudah cukup menjadi pernyataan. Berita tentang gugatan cerai Aini dan tuntutan terhadap Bima menyebar bagai api. Halaman depan koran dan portal berita daring dipenuhi dengan judul-judul sensasional. Pengusaha sukses Bima terancam bangkrut setelah digugat istrinya, dan terbongkar. Aset Bima rupanya modal dari istri yang dicampakkannya. Kisah mereka menjadi buah bibir di seluruh kota. Reputasi yang Bima bangun selama bertahun-tahun hancur dalam semalam. Di kantornya, telepon terus berdering. Para klien yang sebelumnya mengantre untuk bekerja sama dengannya kini membatalkan proyek. Investor yang dulu bersemangat menanamkan modal kini menarik dananya. Bima mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Mereka hanya melihatnya sebagai penipu yang tidak bisa dipercaya. Di tengah badai ini, Bima menghubungi Sarah, wanita yang telah membuatnya meninggalkan Aini. Ia mengira Sarah akan memberinya dukungan. Namun, Sarah justru datang ke apartemen Bima dengan wajah cemas dan koper di tangannya. "Ada apa ini, Sarah? Kenapa kau membawa koper?" tanya Bima, suaranya dipenuhi kebingungan. "Bima, kita harus bicara," kata Sarah, matanya tidak berani menatap Bima. "Aku tidak bisa melanjutkan ini. Reputasiku hancur karena ini. Semua temanku mengejekku." Bima terkejut. Ia tidak menyangka Sarah akan bersikap seperti ini. "Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita sudah berjanji untuk bersama?" Sarah menghela napas. "Bima, aku bersamamu karena aku mencintaimu, tapi aku juga harus memikirkan masa depanku. Aku tidak bisa bersamamu jika kau tidak punya apa-apa." Kata-kata Sarah bagai tamparan keras di wajah Bima. Ia menyadari bahwa Sarah tidak pernah benar-benar mencintainya. Sarah hanya mencintai uang dan statusnya. Bima merasa bodoh. Ia telah mengorbankan Aini yang tulus demi wanita yang hanya mencintai hartanya. "Sarah, tolong, jangan pergi. Aku akan mendapatkan semuanya kembali. Aku akan membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebohongan," kata Bima, suaranya bergetar. Sarah hanya menggelengkan kepalanya. "Maaf, Bima. Aku tidak bisa." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Bima sendirian di apartemen yang terasa hampa. Bima merasa dunianya hancur. Ia kehilangan segalanya, Aini, Sarah, reputasi, dan semua asetnya. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Ia merasa sangat putus asa. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Aini merasa lega. Ia tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan Bima, tapi ia juga tidak menyesal. Ia tahu bahwa Bima pantas mendapatkan ini. Ia tahu bahwa karma sedang membalas perbuatan Bima. Aini memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Ia ingin membangun masa depan yang cerah. Ia menghubungi teman-temannya dan relasi bisnisnya, meminta bantuan untuk mendirikan perusahaan desain interiornya sendiri. Ia tidak akan lagi berada di balik bayangan orang lain. Ia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Bima, yang kini sendirian, mencoba untuk menghubungi Aini. Ia menelepon Aini berkali-kali, tapi Aini tidak pernah mengangkatnya. Bima mengiriminya pesan, memohon maaf dan berjanji akan kembali. Namun, Aini hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya. Aini tidak akan pernah kembali pada Bima. Ia tahu, jika ia kembali, ia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia tahu, ia harus melepaskan masa lalu dan membangun masa depan yang baru. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Bima yang putus asa, akhirnya mendatangi rumah Aini. Ia berdiri di depan pintu, mengetuknya berulang kali. Aini tidak membukakan pintu. Ia hanya berdiri di balik pintu, mendengarkan Bima yang memohon maaf. "Aini, tolong,
Maafkan aku. Aku bodoh. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku akan mengembalikan semua yang kau miliki. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong, beri aku kesempatan kedua, kata Bima, suaranya terdengar putus asa. Aini hanya bisa diam. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Bima. Ia tahu, jika ia kembali pada Bima, ia hanya akan merasakan sakit lagi. Ia tidak ingin itu terjadi. Aini akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. Ia menatap Bima, yang terlihat lusuh dan tidak terawat. Wajahnya penuh dengan air mata. Bima, yang melihat Aini, langsung memeluknya. Aini melepaskan pelukan Bima. Bima, aku tidak bisa. Aku tidak bisa kembali padamu, kata Aini, suaranya dingin dan tanpa emosi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Kita akan bertemu di pengadilan. Aini menutup pintu. Ia tidak ingin melihat Bima lagi. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit dan berjuang. Ia akan membangun kembali hidupnya. Dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bima, yang kini ditinggalkan, merasa sangat putus asa. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati Aini. Dan kini, ia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Ia akan kehilangan segalanya, dan ia akan hidup dalam penyesalan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali Aini. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali semua yang ia miliki. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Ia telah membuat Aini menderita, dan kini, ia akan merasakan penderitaan yang sama. Ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Malam itu, Bima hanya bisa menatap langit-langit apartemen mewahnya yang terasa kosong. Telepon genggamnya mati, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dihubungi. Sejak berita tentang gugatan Aini dan pembekuan asetnya tersebar, semua orang menjauhinya. Klien-klien besar yang dulu memujinya kini memutus kontrak. Rekan-rekan bisnis yang dulu mengundangnya ke pesta-pesta mewah kini menghindarinya. Bima, yang dulu adalah pusat perhatian, kini menjadi orang buangan. Sarah, yang ia kira akan menjadi sandaran, pergi meninggalkannya begitu saja. Bima merasa sangat bodoh. Ia mengorbankan Aini, wanita yang benar-benar mencintainya dan membantunya dari nol, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Kini, ia tidak punya keduanya. Ia kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Pagi harinya, Bima bangun dengan kepala pusing. Ia melihat ke sekeliling apartemen, yang terasa begitu asing. Apartemen ini adalah salah satu aset yang Aini dan dia beli bersama, dan kini, Aini sedang menuntutnya kembali. Bima tahu, cepat atau lambat, ia akan diusir dari sini. Ia mencoba menelepon pengacaranya, tapi tidak ada jawaban. Bima tahu, pengacaranya sudah meninggalkannya. Bima, yang dulu kaya dan berkuasa, kini tidak punya apa-apa lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke kantornya. Bima berjalan di koridor kantor yang sepi. Pintu-pintu ruangan tertutup, dan tidak ada karyawan yang menyambutnya. Bima mencoba membuka pintu ruangannya, tapi terkunci. Ia bertanya kepada satpam, dan satpam itu mengatakan bahwa seluruh karyawan sudah tidak masuk kerja sejak kemarin. Bima merasa sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Bima, yang merasa frustrasi, mencoba menghubungi beberapa teman dekatnya. Ia mencoba meminjam uang, tapi mereka semua menolak. Mereka semua takut terlibat dalam masalah Bima. Bima merasa sangat putus asa. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia kembali ke apartemennya. Ia duduk di sofa, menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota yang sibuk, dan ia merasa sangat sendirian. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bima teringat masa-masa ia masih merintis bisnisnya. Ia ingat bagaimana Aini selalu ada di sisinya. Aini selalu mendukungnya, bahkan saat ia hampir menyerah. Aini selalu memberikan semangat,
Bahkan saat ia merasa putus asa. Aini adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Dan ia, dengan bodohnya, mengkhianati malaikat itu. Ia merasa sangat menyesal. Ia menyesali semua yang ia lakukan pada Aini. Ia menyesali semua kata-kata kasar yang ia ucapkan. Ia menyesali semua kebohongan yang ia katakan. Ia ingin kembali ke masa lalu, tapi ia tahu itu tidak mungkin. Bima mulai minum-minum. Ia minum hingga botol-botol alkohol berserakan di lantai. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin melupakan semua rasa sakit ini. Ia hanya ingin melupakan semua penyesalan ini. Telepon genggamnya berdering. Ia melihat nama di layar. Itu adalah ibunya. Bima ragu untuk menjawabnya, tapi ia akhirnya menjawabnya. Bima, apa yang terjadi? Kenapa ibu mendengar kabar buruk tentangmu? Tanya ibunya. Suaranya terdengar cemas. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ibu, aku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi, kata Bima, suaranya bergetar. Ibunya mencoba menenangkannya. Bima, jangan khawatir. Kau masih punya ibu. Pulanglah, nak. Ibu akan menjagamu, kata ibunya. Bima merasa lega. Ia merasa ada secercah harapan. Ia tahu, ia masih punya ibunya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Bima meninggalkan apartemen mewahnya. Ia berjalan di jalanan, tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia merasa sangat malu. Ia merasa sangat bodoh. Ia merasa sangat hancur. Ia akhirnya sampai di rumah ibunya. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. Bima menangis di pelukan ibunya. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Ibu, aku minta maaf. Aku sudah membuatmu malu, kata Bima, suaranya bergetar. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kau kembali. Yang penting kau selamat, kata ibunya. Bima, yang kini sudah berada di rumah ibunya, merasa lebih baik. Ia tahu, ia masih punya ibunya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada ibunya. Ia tahu, ia harus bangkit dan menghadapi semua masalahnya. Ia harus menghadapi Aini di pengadilan. Ia harus menghadapi semua yang ia lakukan. Bima tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati Aini. Ia telah meremehkan Aini. Dan kini, ia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Ia akan kehilangan segalanya, dan ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali Aini. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali semua yang ia miliki. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Ia telah membuat Aini menderita, dan kini, ia akan merasakan penderitaan yang sama. Ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak hari ulang tahunnya yang kelabu. Hidup Aini kini jauh berbeda. Ia tidak lagi tinggal di apartemen yang penuh kenangan pahit. Ia telah memenangkan gugatan cerai dan berhasil mengambil alih semua aset yang dulu ia investasikan. Dengan semua modal itu, Aini mendirikan perusahaan desain interiornya sendiri, Aini Interior Design. Di awal, banyak orang meragukannya. Bagaimana bisa seorang wanita yang baru saja diceraikan bisa sukses? Bisik mereka. Namun, Aini tidak peduli. Ia menggunakan semua energinya untuk bekerja. Ia mendesain setiap ruangan dengan sepenuh hati, seolah-olah ia sedang menciptakan kembali hidupnya sendiri. Pagi itu, Aini sedang memeriksa sebuah proyek besar. Proyek itu adalah kantor pusat sebuah perusahaan teknologi besar. Aini berkeliling, memberikan arahan kepada para pekerjanya. Ia terlihat sangat bersemangat. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak hanya seorang wanita yang bisa dicampakkan, tetapi juga seorang pejuang yang tidak akan menyerah. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Tiba-tiba, ponselnya berdering.
Itu adalah Rian, pengacaranya. Halo, Rian. Ada apa? Tanya Aini. Aini, aku punya kabar baik. Bima akhirnya dinyatakan bangkrut. Semua asetnya akan disita, termasuk apartemennya dan mobilnya. Ia juga harus membayar ganti rugi atas semua kerugian yang kau derita, kata Rian, suaranya terdengar gembira. Aini terdiam sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia tahu, Bima sudah kehilangan segalanya. Ia tahu, Bima pantas mendapatkan ini. Namun, ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kasihan pada Bima. Apa kau baik-baik saja, Aini? Tanya Rian, suaranya terdengar cemas. Aku baik-baik saja, Rian. Aku hanya merasa sedikit sedih. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan Bima. Aku hanya ingin keadilan, jawab Aini. Aku tahu. Tapi ia pantas mendapatkannya. Ia telah mengkhianatimu dan merampas semua yang kau miliki, kata Rian. Aini hanya menghela napas. Ya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa merasa bahagia atas penderitaannya. Aku hanya ingin melupakannya dan melanjutkan hidupku, kata Aini. Setelah menutup telepon, Aini duduk di bangku. Ia melihat sekelilingnya, dan ia merasa sangat bersyukur. Ia telah berhasil melewati semua ini. Ia telah berhasil membangun kembali hidupnya. Ia tidak lagi bergantung pada Bima. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Ibunya sangat bahagia mendengar kabar ini. Ibu sangat bangga padamu, Nak. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah wanita yang kuat dan mandiri, kata ibunya, suaranya dipenuhi kebanggaan. Aini merasa sangat terharu. Ia tahu, ia tidak akan bisa melewati semua ini tanpa dukungan ibunya. Ia sangat bersyukur memiliki ibu yang mencintainya. Aini akhirnya berhasil membangun perusahaan yang jauh lebih sukses dari Bima. Proyek-proyeknya mendapat banyak pujian, dan ia kini dikenal sebagai salah satu desainer interior paling berbakat di kota itu. Klien-kliennya rela mengantre berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan jasanya. Aini juga mulai membuka hati untuk pria lain. Ia bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Rio, yang juga bergerak di bidang teknologi. Rio adalah pria yang cerdas, sopan, dan rendah hati. Ia sangat tertarik pada Aini. Mereka mulai sering bertemu. Mereka mengobrol tentang pekerjaan, kehidupan, dan masa depan. Aini merasa nyaman berada di dekat Rio. Rio tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Ia hanya tertarik pada Aini yang sekarang. Aini, yang dulunya takut untuk kembali menjalin hubungan, kini mulai membuka hatinya. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu. Ia harus melupakan Bima dan melanjutkan hidupnya. Suatu malam, Aini dan Rio makan malam di sebuah restoran. Mereka mengobrol dengan akrab. Rio memegang tangan Aini. Aini, aku tidak tahu apa yang kau alami di masa lalu. Tapi aku tahu, kau adalah wanita yang luar biasa. Aku ingin bersamamu, kata Rio, matanya menatap Aini dengan tulus. Aini terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia takut untuk kembali terluka. Ia takut untuk kembali percaya. Rio, yang melihat keraguan di mata Aini, berkata, "Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu. Aku akan buktikan bahwa aku berbeda dari pria lain." Aini tersentuh. Ia tidak pernah bertemu pria yang begitu sabar dan pengertian. Ia tahu, ia bisa mempercayai Rio. Ia tahu, Rio adalah pria yang baik. Aini tersenyum. "Terima kasih, Rio. Aku butuh waktu." "Tentu. Aku akan menunggumu," jawab Rio. Aini, yang kini sudah berada di puncak karirnya, merasa bahagia. Ia tidak lagi memikirkan Bima. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia telah menemukan kembali kebahagiaannya. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia tahu, ia akan menemukan cinta sejati suatu hari nanti. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Setahun telah berlalu. Aini sekarang menjadi nama yang diperhitungkan di dunia desain interior.
Aini Interior Design telah berkembang pesat, menggarap proyek-proyek prestisius dari Jakarta hingga Bali. Kehidupan Aini penuh dengan kesibukan dan pencapaian, meninggalkan sedikit ruang untuk kenangan pahit masa lalu. Ia kini lebih fokus pada karir dan kebahagiaan pribadinya. Suatu malam, Aini diundang ke acara gala untuk penggalangan dana amal. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Di tengah keramaian, ia melihat Rio. Senyum hangatnya membuat Aini merasa nyaman. Rio kini bukan hanya teman kencan, tapi juga sosok yang perlahan mengisi hatinya dengan ketulusan. Kau terlihat sangat cantik malam ini, Aini, bisik Rio sambil tersenyum. Aini tersipu malu. Terima kasih, Rio. Kau juga terlihat tampan. Mereka mengobrol dengan akrab, sesekali tertawa bersama. Rio menceritakan tentang proyek-proyek terbarunya, sementara Aini bercerita tentang tantangan dan kesenangan dalam mendirikan perusahaannya sendiri. Aku sangat mengagumimu, Aini. Kau adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal, kata Rio tulus. Aini tersentuh. Ia tidak pernah berpikir ia bisa membuka hatinya lagi. Namun, kehadiran Rio membuktikan bahwa cinta sejati bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Rio tidak pernah menuntut apapun dari Aini. Ia hanya ingin Aini bahagia. Di tengah percakapan yang menyenangkan itu, Aini merasakan tatapan tajam dari jauh. Ia menoleh dan melihat sosok yang sangat familiar. Itu Bima. Bima, yang terlihat lusuh dan tidak terawat, berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan jas yang sudah terlihat usang. Wajahnya terlihat kurus dan penuh penderitaan. Di sampingnya, tidak ada Sarah atau siapapun. Ia terlihat sendirian dan menyedihkan. Aini terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Bima di sana. Aini merasa sedikit iba, tapi ia tidak merasakan sakit lagi. Ia hanya merasakan kehampaan. Bima, yang melihat Aini, langsung berjalan ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Aini, bisiknya. Rio, yang melihat Bima, langsung berdiri di depan Aini. Maaf, Anda siapa? Tanya Rio dengan nada tegas. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap Aini, seolah ia ingin meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Aini, kita harus bicara, katanya. Maaf, Tuan Bima. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda, kata Aini, suaranya dingin. Aini, aku mohon. Beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku pantas mendapatkan ini, kata Bima, suaranya bergetar. Terlambat, Bima. Kesempatan itu sudah hilang, kata Aini. Kau seharusnya memikirkan semua itu saat kau meninggalkanku di hari ulang tahunku. Bima merasa putus asa. Ia mencoba untuk meraih tangan Aini, tapi Rio dengan sigap menghalangi. Jangan sentuh dia, kata Rio, suaranya penuh peringatan. Bima tidak menyerah. Aini, tolong. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan mengembalikan semua yang kau miliki, katanya. Aku tidak butuh apapun darimu, Bima. Aku sudah mendapatkan semua yang aku butuhkan, kata Aini. Dan sekarang, aku punya hidupku sendiri. Bima, yang merasa frustrasi dan cemburu, mencoba untuk menyerang Rio secara fisik. Ia mengangkat tangannya untuk memukul Rio, tapi Rio dengan cepat menahan tangannya. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan berhadapan denganku, kata Rio, matanya menatap Bima dengan tajam. Bima, yang melihat tekad di mata Rio, akhirnya menyerah. Ia tahu ia tidak bisa melawan Rio. Ia tahu ia sudah kalah. Ia hanya bisa menatap Aini dan Rio, yang berdiri berdampingan, terlihat begitu bahagia. Bima merasa sangat menyesal. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta sejati Aini. Bima berbalik dan pergi. Ia berjalan keluar dari gedung, merasa sangat malu dan hancur. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Ia telah membuat Aini menderita, dan kini, ia akan merasakan penderitaan yang sama. Aini, yang kini sudah berada di luar gedung, merasa lega.
Ia tahu bahwa ia telah berhasil melewati masa lalunya. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasakan kelegaan dan kekuatan. Ia tahu, ia telah bangkit dan membangun kembali hidupnya. Rio memegang tangan Aini. "Kau baik-baik saja?" tanya Rio dengan nada khawatir. Aini tersenyum. "Aku baik-baik saja. Terima kasih, Rio." "Terima kasih sudah ada untukku," kata Aini. Rio hanya tersenyum. "Tentu. Aku akan selalu ada untukmu." Mereka berdua berjalan di bawah bintang-bintang, tangan mereka saling berpegangan. Aini merasa sangat bahagia. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Malam itu, Aini tidak lagi memikirkan Bima. Ia hanya memikirkan Rio, pria yang telah membantunya melewati masa sulit. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Dan ia tahu, ia akan menemukan kebahagiaan sejati suatu hari nanti. 1 tahun berlalu sejak pertemuan tidak terduga di acara gala. Aini tidak pernah lagi mendengar kabar dari Bima, dan hidupnya berjalan sangat damai. Hubungannya dengan Rio semakin kuat. Mereka telah menjadi pasangan yang serasi, saling mendukung dalam karir dan kehidupan pribadi. Rio tidak hanya mencintai Aini, tapi juga mengagumi kekuatannya. Ia selalu berkata bahwa Aini adalah inspirasi terbesarnya. Suatu hari, Aini dan Rio sedang makan siang di sebuah kafe. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Aini menceritakan tentang proyek terbarunya, sementara Rio mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, mata Aini terpaku pada sebuah majalah yang tergeletak di meja di seberangnya. Majalah bisnis itu memiliki judul yang mencolok, "Miliarder Muda Jatuh Miskin, Bima Pratama Bangkrut." Jantung Aini berdebar, ia meraih majalah itu. Di dalamnya, ada artikel yang mengulas tuntas kejatuhan Bima. Artikel itu menyebutkan bagaimana Bima kehilangan semua klien dan investornya setelah skandal gugatan cerai dan penipuan terungkap. Perusahaannya kini gulung tikar. Bima juga harus menjual semua asetnya untuk membayar utang dan ganti rugi kepada Aini. Rio melihat Aini yang termenung menatap majalah itu. Ia mengusap punggung Aini dengan lembut. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya. Aini hanya mengangguk. Ia tidak merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia tahu Bima pantas mendapatkan ini, tetapi melihat penderitaannya yang begitu nyata membuatnya merasa iba. "Aku tidak pernah ingin melihatnya hancur seperti ini," bisik Aini. "Aku hanya ingin keadilan." "Aku tahu," jawab Rio. "Tapi, ia sendiri yang memilih jalan itu. Kau tidak bersalah. Kau hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu." Aini meletakkan majalah itu kembali. Ia mencoba untuk melanjutkan makan siangnya, tapi selera makannya sudah hilang. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bima. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Aini menerima telepon dari Rian. "Aini, Bima Pratama memohon untuk bertemu denganmu," kata Rian. Ia bilang ia ingin meminta maaf secara langsung. Aini terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin bertemu Bima lagi, tetapi di sisi lain, ia ingin mengakhiri semua ini. Ia ingin melihat Bima, bukan untuk merayakan kehancurannya, melainkan untuk mengubur semua kenangan pahit mereka. "Baiklah," kata Aini. "Aku akan menemuinya." Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah taman. Aini datang sendiri. Ia melihat Bima duduk di bangku taman, wajahnya terlihat tua dan lelah. Ia mengenakan pakaian yang lusuh. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang dulu Aini kenal. Bima melihat Aini, dan matanya berkaca-kaca. "Aini," bisiknya. "Terima kasih sudah mau menemuiku." Aini hanya mengangguk. Ia duduk di sebelahnya. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Bima tidak tahu harus memulai dari mana. "Aku minta maaf, Aini," kata Bima, suaranya bergetar. "Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan padamu. Aku bodoh. Aku buta. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan.
Aku telah mengkhianati cinta dan kepercayaanmu. Aku telah mengkhianati semua yang kita perjuangkan bersama. Aini hanya mendengarkan. Ia tidak memotong pembicaraan Bima. Ia membiarkan Bima mengungkapkan semua penyesalan yang ia rasakan. Aku sudah kehilangan segalanya, Aini, kata Bima. Perusahaanku bangkrut. Sahabat-sahabatku menjauhiku. Sarah meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Tapi, tolong, maafkan aku. Aini menatap Bima. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia melihat Bima yang dulu ia cintai. Aini tidak lagi merasakan sakit. Ia hanya merasakan ketenangan. Aku sudah memaafkanmu, Bima, kata Aini. Sejak kau memberiku surat cerai, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Aku hanya ingin hidup bahagia. Bima terkejut. Kau memaafkanku? Tanyanya. Ya, jawab Aini. Aku memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa kembali. Kita akan selalu berada di jalan yang berbeda. Bima mengangguk. Ia tahu itu. Ia hanya ingin mendengar Aini memaafkannya. Itu saja sudah cukup. Aku melihatmu di acara gala, kata Bima. Aku melihatmu bersama pria lain. Ia terlihat sangat baik. Aku cemburu. Aini hanya tersenyum. Ya, ia adalah pria yang baik. Ia adalah pria yang mencintaiku apa adanya. Bima menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Ia telah kehilangan semua yang ia miliki. Dan kini, ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Aini bangkit. Aku harus pergi, katanya. Bima bangkit juga. Ia menatap Aini, matanya berkaca-kaca. Aini, terima kasih. Terima kasih sudah menemuiku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aini hanya mengangguk, ia berbalik dan pergi. Ia tidak melihat ke belakang. Ia tahu, ia telah mengakhiri semua ini. Ia telah menutup bab kehidupan yang penuh penderitaan. Dan kini, ia siap untuk memulai bab baru. Ia berjalan menuju mobilnya, dan ia melihat Rio berdiri di sana, menunggunya. Ia tersenyum, dan Rio tersenyum kembali. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia akan hidup bahagia. Bima, yang melihat Aini pergi bersama Rio, merasa sangat menyesal. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Aini, dan ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Ia pantas mendapatkan ini. Ia pantas mendapatkan semua penderitaan ini. 2 tahun setelah pertemuannya dengan Bima di taman, hidup Aini terasa sempurna. Perusahaan Aini Interior Design telah menjadi salah satu yang paling dihormati di industri, memenangkan berbagai penghargaan dan pengakuan internasional. Aini telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Kesuksesan finansial dan karir yang gemilang tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga kebebasan dan rasa percaya diri yang tak ternilai. Hubungannya dengan Rio juga semakin dalam. Mereka bukan lagi sebatas pasangan, melainkan partner dalam segala hal. Mereka saling mendukung, berbagi impian, dan membangun masa depan bersama. Rio adalah pria yang selalu menepati janjinya, yang tidak pernah lelah untuk menunjukkan cintanya yang tulus. Rio tidak hanya mencintai Aini saat ia berada di puncak, tetapi juga menerima Aini dengan semua luka dan masa lalunya. Di suatu sore yang cerah, Aini dan Rio sedang duduk di teras rumah baru mereka yang indah, yang dirancang Aini sendiri. Rumah itu adalah perwujudan dari semua impiannya, sebuah tempat di mana ia merasa aman, tenang, dan bahagia. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, Aini, kata Rio sambil menggenggam tangan Aini. Kau telah mengubah hidupku. Kau mengajariku apa arti keberanian, kekuatan, dan ketulusan. Aini tersenyum. Kau juga telah mengubah hidupku,
Rio, kau membantuku menyembuhkan luka dan membuka hatiku lagi. Mereka berdua mengenang kembali masa lalu. Aini menceritakan tentang masa-masa sulitnya, tentang bagaimana ia merasa hancur ketika Bima meninggalkannya. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menghakimi Aini. Ia hanya ingin memahami Aini sepenuhnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa surat cerai itu akan menjadi awal dari hidupku yang baru, kata Aini. Dulu, aku berpikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi sekarang, aku tahu itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima. Itu adalah hadiah yang memaksaku untuk bangkit dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Rio mengangguk. Ya, itu adalah hadiah yang membawamu kepadaku. Mereka berdua tertawa. Tawa mereka terdengar seperti melodi yang indah. Beberapa minggu kemudian, di hari ulang tahun Aini, Rio mengadakan pesta kejutan. Pesta itu diadakan di rumah mereka, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Suasananya hangat dan penuh cinta. Aini merasa sangat bahagia. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang begitu murni. Saat semua orang berkumpul, Rio berdiri dan mengangkat gelas. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita yang paling saya cintai di dunia. Aini, kau adalah wanita yang luar biasa. Kau adalah inspirasi bagi banyak orang. Aku sangat bangga padamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Rio berlutut dan membuka kotak beludru, di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian yang indah. Aini tidak bisa berkata-kata. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ya, bisik Aini. Ya, aku mau. Semua orang bertepuk tangan. Aini dan Rio berpelukan. Aini merasa sangat bahagia. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Di tengah kebahagiaan itu, Aini melihat ke arah Bima. Ia tidak tahu bagaimana Bima bisa masuk ke dalam pesta itu, tapi ia melihatnya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Bima tidak lagi terlihat menyedihkan. Ia terlihat lebih tenang, seolah ia telah menerima takdirnya. Aini tidak tahu mengapa ia merasa perlu untuk berbicara dengannya. Ia berjalan ke arah Bima. Bima, bisiknya. Bima terkejut melihat Aini mendekatinya. Aini, bisiknya. Selamat. Aku bahagia melihatmu bahagia. Aini mengangguk. Terima kasih. Bima menatap Aini, matanya berkaca-kaca. Aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku menyesal atas semua yang aku lakukan. Aku harap kau bisa memaafkanku sepenuhnya. Aini tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Bima. Aku sudah melupakan masa lalu. Aku tidak lagi membencimu. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Bima mengangguk. Ia tahu, ia telah kehilangan Aini untuk selamanya. Tapi ia juga tahu, ia telah mendapatkan pelajaran berharga. Ia harus membayar semua kesalahannya. Ia harus bangkit dan membangun kembali hidupnya, tapi kali ini, ia akan melakukannya dengan kejujuran dan ketulusan. Terima kasih, Aini, bisik Bima. Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga. Bima pergi. Ia tidak melihat ke belakang. Aini juga tidak. Ia tahu, bab kehidupan mereka telah berakhir. Dan kini, ia siap untuk memulai bab baru. Aini kembali ke Rio. Ia menatap Rio, dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia akan hidup bahagia. Pesta ulang tahunnya berakhir dengan kebahagiaan. Aini tahu, ia akan menikah dengan Rio, dan ia akan memulai hidup baru. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Ia melihat ke langit malam, dan ia berterima kasih kepada takdir. Ia berterima kasih karena telah memberinya surat cerai di hari ulang tahunnya. Karena surat itu telah membawanya ke tempat di mana ia berada sekarang. Di tempat di mana ia merasa sangat bahagia, di tempat di mana ia menemukan cinta sejati.